Oke cuy, balik lagi sama gua Rahmat Sucipto di channel Ngangop. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Pastinya kalian baik-baik saja, bukan? Hari ini kita masih di bulan-bulan Oktober cuy, masih suasana-suasana Halloween gitu ya kan. Tapi malam ini gua nggak ngebahas yang horor-horor, karena hari ini gua akan ngebahas sedikit sebuah kasus yang terjadi di luar negeri, tepatnya di Amerika Serikat, yang dimana ada seorang pria menjadi psikopat dan membunuh secara berantai cuy. Jadi kalian tentu saja penasaran bukan dengan pembahasan malam ini? Sebelum masuk ke pembahasannya, ada baiknya kalian tekan dulu tombol merah yang di bawah, dan jangan lupa kalian nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tuh nggak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Oke? Dan jangan lupa follow Instagram gua di @rahmatsucipto08. Oke? Kalau sudah semuanya, mari kita bahas. Di dunia psikologi mengenal apa itu yang namanya coulrophobia, yakni fobia terhadap badut. Di dunia modern, fobia ini jadi dikenal luas karena novel Stephen King yang pada tahun 1986 yang menampilkan badut pembunuh yang bernama Pennywise, atau karakter dari Joker dari semesta DC. Namun dibanding dari dua karakter fiktif itu, ada badut yang menyebar teror di dunia nyata cuy, yaitu John Wayne Gacy, seorang pemerkosa, penyiksa, dan sekaligus pembunuh. Kebanyakan dari korbannya adalah pria muda. Kejahatan sadisnya membuat ia disemati nama di tengahnya, The Killer Clown. Sama seperti badut Joker di semesta DC yang terbentuk bukan tanpa alasan. Gacy pun demikian, asal-usulnya bisa kita telusuri dari pengalaman pahitnya semasa dia masih kecil. John Wayne Gacy lahir di Chicago pada tanggal 17 Maret 1982 dan dia tutup usia pada tanggal 10 Mei 1994 pada umur 52 tahun. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya bernama John Wayne Gacy dan ibunya bernama Marion Elaine. Ayahnya adalah seorang pemabuk dan suka melakukan kekerasan fisik terhadap istri dan anak-anaknya. Gacy sendiri sering dipukul oleh ayahnya dengan menggunakan sabuk kulit untuk masalah-masalah yang ia perbuat. Dia juga sering diejek oleh ayahnya dengan disebut sebagai banci, bodoh, dan anak mama. Gacy di masa kecilnya sering mendapatkan kekerasan. Pada usia 11 tahun, ia dipukul di dahi dengan kursi lipat cuy. Sadis. Pukulan ini menimbulkan gumpalan darah di otaknya, tetapi ia baru mengetahuinya ketika ia berusia 16 tahun. Di saat ia mulai sering pingsan. Tapi ayahnya menduga bahwa hal ini adalah upaya Gacy untuk memperoleh simpati dari sang ayah, dan menuduh Gacy hanya berpura-pura. Gacy akhirnya mendapatkan resep obat untuk melarutkan darah beku tersebut. Gacy dilabeli sebagai anak bodoh yang tidak pernah lebih baik ketimbang dari 2 saudara perempuannya cuy. Suatu kali Gacy mencuri mainan truk dari toko tetangganya. Ayahnya tahu, lalu kembali menghajarnya dengan sabuk celana. Ibu Gacy berhasil menghentikannya. Sejak saat itulah Gacy disebut anak mami, banci, dan diprediksi saat dewasa akan menjadi seorang queer. Gacy juga pernah jadi pelecehan korban seksual oleh seorang anggota keluarga temannya cuy. Pengalaman ini ia rahasiakan dari orang tuanya karena dia takut dimarahi ayahnya. Masa remaja dijalani Gacy dengan susah payah. Pada pertengahan 1960-an, hidupnya mulai stabil. Ya, seperti orang biasa. Ia tinggal di Waterloo sambil menangani beberapa restoran cepat saji. Menikah muda dan punya anak. Namun di balik topeng kestabilan hidupnya, Gacy punya wajah yang lain. Dia memakai narkoba di ruang bawah tanah rumahnya
dan dia kerap mengajak para pekerja restoran untuk minum-minum di sana. Gacy menggoda mereka. Di titik ini terlihat bahwa orientasi seksual Gacy adalah seorang gay atau seksual. Di sana pula Gacy melanggar batas. Pada 1968, dia didakwa melakukan kasus sodomi pada 2 remaja laki-laki dan dihukum 10 tahun penjara. Baru 18 bulan menjalani hukuman, Gacy mendapat pembebasan bersyarat dengan masa percobaan selama 21 bulan. Syaratnya ia kembali ke Chicago untuk tinggal bersama ibunya. Gacy lantas membeli sebuah rumah di daerah Norwood Park Township. Dengan bantuan ibunya, di tempat inilah ia melakukan aksi pelecehan seksual hingga pembunuhan terhadap hampir 30 orang. Semua dilakukan secara rapi, sembari bersikap normal di luar sana. Gacy memulai profesi baru sebagai penyedia jasa pengecatan, dekorasi, dan perawatan rumah pada awal 1970-an. Ia menampilkan diri sebagai warga negara dan anggota komunitas lokal yang baik. Ia aktif dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya publik, termasuk menyelenggarakan pesta jelang musim panas tahunan pada 1974. Dan korban pertamanya adalah Timothy Jack McCoy, yang pada awal Januari 1972 sedang dalam perjalanan memakai bus dari Michigan ke Omaha. Saat sedang berhenti di terminal, ia diajak Gacy keliling Chicago. McCoy tidak menolak. Ia pun tak curiga saat diminta menginap di rumah Gacy karena malam semakin larut. Keesokan harinya, Gacy bangun dengan kaget karena McCoy berdiri di depan pintu kamar sembari memegang sebilah pisau. Pisau yang McCoy genggam mengarah ke bawah dan tanpa sengaja mengiris tangan Gacy. Keduanya bergumul di lantai, saling menendang, hingga akhirnya Gacy merebut pisau dan menusukkannya berkali-kali ke dada McCoy. McCoy pun tewas seketika. Mayat McCoy pun dikubur di ruang bawah tanah dan ditutup dengan selapis beton. Dalam wawancara usai penangkapan, Gacy mengaku ke polisi bahwa ia merasakan 2 sensasi yang sekaligus setelah membunuh McCoy. Pertama, dia benar-benar kehabisan tenaga, dan kedua, orgasme yang luar biasa. Sejak saat itulah saya menyadari bahwa kematian menghasilkan sensasi paripurna, katanya. Dan pada tahun 1976 sampai 1978 adalah periode Gacy melakukan mayoritas aksi pembunuhannya. Ia mengistilahkannya dengan cry scene. Targetnya adalah remaja laki-laki yang berusia 14 sampai 18 tahun. Ada juga korban yang berprofesi sebagai pekerja di restoran cepat saji yang ia kelola. Ada pula pemuda asing yang polos dan terjebak sikap ramah Gacy. Modus operandi lain adalah dengan menculik paksa korban menggunakan obat bius. Pada tahun 1975, ia memulai satu teknik penjebakan baru. Mengajak para pekerja restoran ke rumahnya untuk minum-minum. Saat korban sudah mabuk, Gacy pun akan memborgol korban dengan alasan akan menunjukkan aksi sulap. Semua korban pun pada akhirnya tewas dan dikubur di ruang bawah tanahnya. Tapi korban tidak semua dikubur di ruangan bawah tanah. Dari investigasi kepolisian, ada beberapa korban yang dibuang di sungai Des Plaines. Pada akhir 1975, Gacy menciptakan karakter yang disebut sebagai Pogo, si badut. Dia merancang kostum dan belajar sendiri bagaimana merias wajah sebagai badut. Gacy menjadi Pogo di pesta dan acara setempat. Gacy juga aktif di Partai Demokrat. Pada tanggal 6 Mei 1978, ia bahkan sempat bertemu dan difoto dengan ibu negara, Rosalind Carter, istri dari Jimmy Carter, Presiden Amerika pada tahun 1977 sampai 1981. Dalam foto tersebut, Rosalind Carter berpose dengan Gacy yang mengenakan pin berlambang S. Yang menunjukkan bahwa orang tersebut telah menerima izin khusus dari United States Secret Service. Foto tersebut bahkan juga ditandatangani oleh Rosalind Carter dengan ucapan "To John Gacy". Hal ini kemudian membuat malu ketika Gacy di kemudian hari terbukti sebagai pembunuh
berantai. Penyelidikan polisi dimulai dengan menghilangnya Robert Jerome Peace yang berumur 15 tahun, pekerja paruh waktu di restoran yang dikelola Gacy. Pada ibunya, Peace izin keluar sebentar karena akan menemui seorang kontraktor bernama Gacy yang menjanjikan pekerjaan. Namun Peace tak pernah kembali. Usai ibunda Peace melaporkan anaknya telah hilang, polisi mendapatkan keterangan soal pertemuan Gacy dan Peace dari pemilik apotek tempat mereka berdua bertemu. Mereka pun segera meminta keterangan Gacy yang berkali-kali mengelak terlibat atas hilangnya Peace. Polisi kemudian mendapatkan izin pengadilan untuk menggeledah rumah Gacy dan menemukan barang-barang mencurigakan. Di situ ada baju-baju yang terlalu kecil untuk ukuran Gacy, buku soal homoseksual dan pedofilia, kartu-kartu SIM, dan pistol tanda terima dari apotek tempat Peace bekerja. Sementara itu polisi melanjutkan pemeriksaan insentif. Gacy masuk pengawasan sejumlah detektif. Gacy berupaya merebut hati para detektif dengan mengajak mereka makan dan minum, sambil menegaskan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Proses penyelidikan yang panjang membuat Gacy kelelahan. Setelah berbagai temuan baru, kian mengaitkan dirinya pada kasus hilangnya belasan pemuda termasuk Peace, Gacy akhirnya mengaku bersalah. Ia menyatakan telah melakukan penculikan dan pembantaian terhadap lebih dari 30 orang, cuy. Lu bayangin gak itu? Kemudian satu tim polisi bersenjata lengkap disertai tim forensik meluncur ke rumah Gacy. Ruang bawah tanahnya agak kebanjiran air, tapi tim tidak kesulitan untuk menggali tanah hingga akhirnya menemukan potongan-potongan daging busuk dan tulang lengan manusia. Mayat Peace termasuk yang dibuang ke sungai bersama 4 korban lainnya. Sisanya ditemukan di ruang bawah tanah atau garasi rumah Gacy di Norwood Park Township. Usia rata-rata dari korban antara 14 sampai 19 tahun dan totalnya 33 orang. Tapi yang bisa diidentifikasi hanya 27 orang, cuy. Pada saat penangkapan, Gacy mengklaim total korban sebenarnya adalah mencapai 45 orang. Gacy tidak mau menyebutkan di mana sisanya. Untuk menemukannya, beberapa penyidik mempercayai klaim Gacy. Namun hingga persidangan polisi tidak menemukan mayat korban lainnya. Dan pada 13 Maret 1980, ia didakwa hukuman mati dan menanti 14 tahun sebelum disuntik mati di Stateville Correctional Center. Ya, itulah dia namanya. Pada 10 Mei 1994. Menurut sejumlah laporan, Gacy didiagnosis sebagai seorang psikopat yang tidak merasa menyesal atas tindak kejahatannya, cuy. Pernyataan terakhirnya kepada pengacara dengan nada sombong adalah bahwa hukuman mati tidak akan mengembalikan nyawa para korban. Dan pada jam-jam jelang eksekusi mati Gacy, mayoritas pendukung pelaksanaan eksekusi adalah sebagian kecilnya massa penolak hukuman mati. Beberapa yang dibenci setengah mati pada Gacy mengenakan kaos dengan slogan-slogan satir namun tajam. Salah satunya adalah tidak ada air mata untuk si badut pembantai. Oke cuy, mungkin segitu aja yang bisa gue bahas malam ini buat kalian tentang badut psikopat pembunuh berantai yang bernama John Wayne Gacy di Amerika Serikat. Jadi sekiranya kalau ada kesalahan kata atau salah penyebutan dalam pembahasan video tadi, gue kurang lebihnya minta maaf ke kalian. Dan jika ada pertanyaan lain seputar kasus ini, kalian bisa komen di bawah. Dan buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, gue ucapin terima kasih buat kalian. Jadi segitu aja mungkin ya pertemuan kita malam ini, dan bye-bye.